Halo semua, jumpa lagi bersama saya Felicia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe dan memberikan komentarnya. Tema readingan kita, bersiaplah ada hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu zodiak Taurus. Taurus, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu dalam keberkahan. Bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan satu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanya milik Tuhan pencipta alam semesta. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan kamu, teruslah berdoa, memohon dan meminta kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Taurus, fokuskan di kartu ini. Saya akan mencoba menarik energi Taurus. Kita akan lihat hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu. Di kartu pertama buat Taurus ada Five of Wands, ada The Moon, Queen of Wands, Knight of Wands. Kita akan ambil 8 kartu. Ace of Hermes, Six of Pentacles, ada Five of Wands, ada King of Hermes. Bersiaplah ada hal baik menghampiri dan menghapus semua dukamu. Di sini saya merasakan bahwa Taurus banyak belajar dari kehidupan realita. Kamu banyak belajar dari apa yang sudah kamu alami di dalam kehidupan ini. Apakah tentang seseorang, apakah tentang sesuatu di dalam kehidupan, apa yang sudah kamu lalui sebelumnya. Saya melihat bahwa banyak pelajaran, banyak hikmah untuk mendewasakan diri kamu di dalam kehidupan ini tentunya. Dan di sini saya juga melihatnya bahwa saya merasakan bahwa kamu ada energi pasrah dalam kehidupan saat ini. Ya, apapun dijalani dalam kehidupan ini, mungkin karena kalian lebih melihat realita, belajar dari masa lalu, kalian mulai paham bahwa ada yang tidak bisa dirubah. Bagaimana berdamai di dalam situasi, sesuatu, seseorang, apapun itu. Dan di sini saya melihatnya bahwa kalian harus menerima kondisi apapun, apa yang datang dan apapun yang pergi di dalam kehidupan Taurus. Kalau semesta mengatakan tidak menjadi milik kamu, akan menemukan jalannya untuk hilang. Tetapi kalau semesta mentakdirkan untuk Taurus, meskipun saat ini tidak di dekat kamu ataupun terasa tidak kelihatan oleh kamu, tetapi jika Tuhan semesta ini buat kamu loh, ini memang rezeki kamu, ini jodoh kamu, akan ada caranya menemukan jalannya kembali kepada kamu. Dan dengan seperti itu ada energi pasrah yang kamu lakukan saat ini. Taurus, di sini saya juga melihat bahwa kamu melepaskan energi yang membuat jiwa kamu terbelenggu, mulai meningkatkan self confidence. Artinya apa yang ada di dalam diri kamu sebelumnya menyalahkan diri, menjudge diri kamu. Tetapi saat ini saya merasakan bahwa kamu mulai mengerti tentang situasi, mengerti tentang kehidupan saat ini. Tidak lagi menyalahkan siapapun, tidak lagi menyalahkan keadaan, tetapi lebih ke bagaimana tindakan yang harus
kamu ambil. Bagaimana ini supaya cepat selesai, bagaimana bahwa ada keseimbangan di dalam hidup ini supaya kamu lakukannya. Dengan adanya self-confidence, saya melihat bahwa kamu melepaskan ikatan yang membelenggu pikiran, jiwa, ataupun perasaan Taurus saat ini. Dan di sini saya melihat bahwa banyak di antara kamu yang berusaha untuk melepaskan, membebaskan ikatan diri, lebih fokus ke bagaimana untuk dihargai. Banyak upaya yang kamu lakukan di sini. Mungkin sebelumnya kamu merasa tidak dihargai oleh seseorang, apakah di dalam lingkungan sosial atau di lingkungan keluarga. Di sini saya melihat bahwa kamu fokus mengusahakan menata diri, menata kehidupan, bagaimana supaya dihargai di dalam kehidupan ini. Artinya banyak belajar, banyak tahapan yang kalian lalui hingga sampai di sesuai yang kamu inginkan, atau sebagian dari kamu sudah berjuang untuk kehidupan ini belajar terus menjadi lebih baik. Dan di sini saya melihat bahwa kalian akan berjuang untuk diri sendiri. Bisa jadi selama ini capek mengalah dengan seseorang, capek mengalah di dalam lingkungan pertemanan kah. Dan saya lihat bahwa kamu tidak lagi memaksakan kehendak, tidak memaksakan keinginan Taurus. Dan dengan energi pasrah yang kamu lakukan, saya melihat bahwa kamu berusaha untuk menyikapi semua dengan tenang, dengan meningkatkan spiritualnya kamu, atau bisa saja dengan healing. Ada luka batin yang kamu sembuhkan di sini tentunya. Bisa saja mungkin luka yang kamu saat ini itu akibat perbuatan di masa lalu seseorang kepada kamu, atau bisa saja lingkungan salah memilih, salah pertemanan, salah mengambil sikap, atau apapun yang memberikan dampak terhadap kehidupan Taurus. Dan di sini saya melihat ada energi healing, bagaimana kamu memprotek diri, melindungi diri dari hal yang tidak, atau dari hal yang membuat kamu semakin terpuruk dalam kehidupan. Saya melihat bahwa kamu akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih tegar dengan memprotek diri tersebut. Mungkin dengan ada tujuan tertentu, kamu akan mengupayakan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi keinginan Taurus. Apakah melindungi diri mungkin, apakah melindungi keluarga, atau melindungi cita-cita harapan Taurus. Misal kita ambil contoh, kamu pernah berada di titik terendah secara finansial, dan kamu merasa bahwa tidak ada yang ingin mendekati kamu, tidak ada yang menganggap kamu, atau malah kamu semakin terpuruk di lingkaran pertemanan yang mereka menganggap kamu seperti tidak ada. Tetapi bagaimana kamu memprotek diri dari orang-orang yang menjudge kamu, yang menjudge Taurus, dan fokus apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan. Karena kamu di sini mempunyai tujuan untuk melindungi cita-cita, melindungi diri kamu, ya, kamu melakukannya. Akan ada bayaran, akan ada pencapaian yang sudah kamu lakukan akan menjadi nyata buat Taurus tentunya. Apapun harapan kamu, keinginan Taurus, sesuai dengan usahanya kamu, semua akan bisa diwujudkan. Di sini saya juga melihat bahwa ada tindakan yang tegas yang kamu ambil di dalam kehidupan Taurus. Apakah secara finansial, kebahagiaan diri kamu, atau bisa saja berusaha untuk mengobati luka masa lalu, menyembuhkan luka batin kamu terhadap
seseorang di masa lalu, Taurus. Apakah mungkin dahulunya pernah mengorbankan segalanya buat seseorang yang pernah terkoneksi, seseorang yang pernah benar-benar kamu mencintainya? Dulu mungkin kamu mengorbankan waktu, materi, atau mengorbankan raga kamu di sana. Tetapi saat ini saya melihatnya bahwa tindakan yang tegas itu dengan hadirnya kartu Ace of Hermes, kamu menegaskan diri kamu sendiri. Ya, contoh, kita ambil contoh. Saya tidak pantas untuk memperjuangkan dia, atau maksudnya seperti ini, kamu tidak ingin lagi memperjuangkan dia karena memang dia tidak layak. Dia tidak bisa menyeimbangi ketulusan kamu, atau bisa saja dia selalu menyakiti kamu, ya kamu meninggalkan, melepaskan. Tidak ada energi kemelekatan di sana. Di sini saya juga merasakan sebagian dari Taurus masih ada energi kemelekatan, apakah ini tentang rezeki ataupun tentang bernostalgia di masa lalu Taurus. Apakah tentang pekerjaan ataupun tentang income, pendapatan terdahulunya. Di sini saya merasakan bahwa mungkin sebagian dari kamu akan ada keluhan di dalam hati menyatakan bahwa oh, dulu aku kerjanya enak, dulu aku kerjanya nyaman, dulu saya mendapatkan income lebih besar, dulu pendapatan kamu lebih besar daripada yang saat ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kamu terlalu banyak mengenang keindahan di masa lalu, apakah tentang pekerjaan ataupun tentang seseorang, jadinya kamu hanya selalu mengenang dan mengenang masa lalu dan tidak fokus kepada kehidupan saat ini dan ke depannya. Karena apa? Karena terlalu banyak bernostalgia dengan memori yang pernah ada. Yang terjadi hanya keluh kesah dengan yang kamu alami kehidupan saat ini. Tidak fokus ke masa depan, apa tahapan yang harus kamu lakukan. Seharusnya masa lalu itu hanya untuk dikenang dan terkadang tidak bisa diulangi kembali. Fokuslah di dalam kehidupan saat ini dan fokuslah bagaimana ke depannya, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk menjadi lebih baik tentunya Taurus. Dan di sini saya melihatnya sebagian dari kamu ada yang menyalahkan situasi mungkin, ada yang menyalahkan keadaan, atau menyalahkan leluhur terdahulunya. Misal kita ambil contoh, kamu menyalahkan, oh dulu karena leluhur kamu yang tidak berdampak baik di dalam kehidupan kamu sekarang, sehingga ada timbal balik yang mempengaruhi kehidupan kamu. Seharusnya apapun yang terjadi, kamu tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu menyalahkan keadaan. Fokuslah bagaimana kehidupan ini bisa dirubah. Fokuslah bagaimana untuk semuanya bisa berjalan dengan baik. Meskipun ada kegagalan, meskipun pernah ada kecewa, tetapi bagaimana kamu bisa merubah energi ini, merubah semua situasi yang tidak baik ini menjadi sesuai yang Taurus harapkan tentunya. Dan di sini saya melihat bahwa kamu belajar untuk tidak peduli kepada hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan. Belajar untuk tidak kepo, tidak stalking seseorang. Dan di sini saya merasakan bahwa kamu belajar untuk tidak tegaan. Terkadang kamu tidak tega terhadap seseorang yang meminta bantuan Taurus. Apakah kamu orang yang tidak tegaan? Apakah orang yang terlalu mudah dimanfaatkan karena terlalu lembut mungkin? Tetapi saat ini kamu lebih tegas, lebih berani, lebih ketika mengambil putusan, kamu lebih memilah-milah, lebih bijaksana, mengetahui, oh dia hanya memanfaatkan saya. Dia hanya ingin bagaimana
kebaikan kamu itu disalahartikan. Kamu berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak untuk orang-orang yang tidak memanfaatkan Taurus. Dan Taurus semuanya, bersiaplah ada hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu. Apa hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan Taurus? Seperti yang saya bilang tadi, kamu mengatakan, kamu belajar untuk lebih berani dan mengatakan tidak kepada orang-orang yang hanya memanfaatkan Taurus. Dan di sini saya merasakan bahwa ini tentang keputusan yang telah kamu buat. Ada keputusan yang Taurus ambil setelah melakukan observasi dengan hadirnya kartu Six of Pentacles. Saya melihat bahwa kamu belajar untuk menelaah situasi, kondisi apapun. Apakah ini pantas dipertahankan? Apakah ini pantas untuk diperjuangkan? Sehingga ada observasi dan keputusan yang kamu ambil di sana. Dan dengan perjuangan yang tidak sia-sia, saya melihat bahwa perjuangan kamu akan membuahkan hasil. Mungkin keputusan dalam seseorang kah, atau keputusan terhadap sesuatu hal di dalam kehidupan Taurus. Di sini saya juga merasakan bahwa intuisi kamu semakin tajam, insting kamu semakin kuat. Mungkin karena kamu banyak belajar di masa lalu dengan hadirnya kartu Ace of Wands, kamu banyak belajar dari hal-hal yang membuat kamu tidak bahagia, atau belajar dari hal-hal apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupan Taurus. Saya melihat bahwa insting kamu semakin kuat, intuisi kamu semakin tajam. Mungkin ada orang-orang yang tidak ingin melihat kamu bahagia, orang-orang yang hanya julid kepada Taurus, baik di lingkungan sosial ataupun lingkungan pekerjaan Taurus. Kamu akan meninggalkan lingkungan itu. Kamu akan meninggalkan, melepaskan apapun yang memberikan pengaruh tidak baik di dalam kehidupan Taurus. Harusnya memang seperti itu. Terkadang lingkungan yang julid, lingkungan yang tidak mensupport kamu, yang ingin menjatuhkan, hanya membuat pikiran kamu terbelenggu, start tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang menjadi kabar bahagia buat Taurus, apa hal baik menghampiri dan menghapus semua duka kamu? Saya merasakan bahwa perjuangan yang tidak sia-sia, perjuangan yang membuahkan hasil buat Taurus. Dan saya juga melihat bahwa intuisi kamu yang semakin tajam, dan kamu menjadi lebih bijaksana tentunya di sini. Dan saya merasakan bahwa kamu paham jika ada orang yang niat tidak baik, atau orang-orang yang hanya datang kepada kamu di saat butuh. Kamu berani mengatakan tidak. Kamu berani untuk menolaknya. Dan di sini saya juga melihat bahwa kamu lebih bijaksana, lebih dewasa untuk menyikapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Taurus. Dan ini adalah hal baik menghampiri dan menghapus semua duka Taurus. Bagaimana kamu untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki diri di dalam kehidupan kamu. Jangan biarkan diri kamu terbelenggu dengan permasalahan, tetapi lakukanlah hal yang baik, lakukan tindakan tegas supaya kamu menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Jangan terlalu melekat dengan energi masa lalu, tetapi fokuslah hari ini dan ke depannya. Baiklah Taurus, sampai di sini dulu readingan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Felicia. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya.